Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala khairi khalqillah sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq rahimakumullah. Pertama, marilah kita berdoa mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga barokah salat jamaah kita semua diberikan sehat walafiat jasmani dan rohani, dimudahkan semua urusannya, dikabulkan semua hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnal khotimah. Amin Allahumma amin. Hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan doa-doa penting di dalam Al-Quran. Lama sekali Bapak Ibu tidak berjumpa ya. Dulu perasaan jamaahnya muda-muda dulu Pak. Sekarang juga masih tetap muda. Terakhir saya ingat kita membahas tentang doa pejabat yang dipanjatkan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam. Mungkin Bapak Ibu masih ingat surat Yusuf surat 12 ayat 101. Mugi tasih inget nggih. Biasa pensiunan iki kelalian biasa. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Jelas lali jamaah. Kula dereng pensiun kok tasih eling to Pak. Rabbi qad ataitani minal mulk. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang sungguh telah memberikan aku minal mulk, kerajaan, tahta, jabatan, status sosial, kira-kira begitu. Jadi ungkapan syukur Nabi Allah Yusuf. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan telah Engkau ajarkan kepadaku kemampuan bisa mentakwil mimpi. Keahliannya Nabi Allah Yusuf. Fatiras samawati wal ard, Engkaulah yang sang pencipta langit dan bumi. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikan aku dalam keadaan muslim pasrah ya Allah, dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Ini doa terakhir kalau nggak salah kita bahas. Nah, hari ini juga kita membahas doa yang luar biasa pentingnya. Kalau kemarin doa pejabat, doa raja, doa pemimpin, sekarang doa orang tua kepada anak. Yang tertuang di dalam surah Ibrahim, surah 14, ayat 40 dan 41. Tadi saya baca Pak dalam sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini doa wajib bagi orang tua yang sudah punya anak cucu untuk baca ini Pak setiap sholat. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan aku orang-orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, termasuk anak keturunanku.
Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa kami. Berikutnya Rabbana ghfirli, ya Allah ya Tuhan kami ampuni dosa-dosaku, wali walidayya kedua orang tuaku, walil mu'minina dan dosa-dosa kebanyakan orang-orang mukmin, yauma yaqumul hisab, nanti di hari hisab. Ini doa menyeluruh Pak, Jawami'ul Kalim namanya. Saya akan bercerita tentang doa ini, latar belakangnya Bapak Ibu. Sebelum ayat ini muncul, ada ayat begini. Alhamdulillahilladzi wahabani alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi wahabali, yang telah memberikan aku, alal kibari Ismail wa Ishaq, terhadap kedewasaan Ismail dan Ishak, dua anak yang dilahirkan dari dua istri yang dua-duanya diangkat sebagai nabi. Allah, bayangkan zaman ya, bojone loro ayu karo melahirkan dua anak yang dua-duanya soleh. Wih, seneng ya Pak. Saya bayang netok. Karena ini beda dengan realita kita soalnya. Bojo loro, ayu karo, dua-duanya punya anak laki-laki, soleh dua-duanya, dan diangkat menjadi nabi. Kalau anak menjadi nabi akan mengangkat derajat orang tua. Bojo situ gak tape ayu, cerewet sampai serak, melahirkan anak yang nakal. Naudzubillah min zalik. Hadirin, parade doa di Al-Quran yang paling banyak itu doanya siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, nomor 1. Kalau cerita Al-Quran itu paling viral Nabi Musa, tapi untuk doa Nabi Ibrahim. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut Nabiullah Ibrahim itu abina, bapakku. Kalau menyebut Nabi Musa, nabiyina, nabiku. Bapakku Ibrahim, nabiku Musa. Dan perilaku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 90% itu syariatnya mengikuti syariat Nabi Musa atau Ibrahim. Haji, umroh, kurban, khitan, dan yang paling viral itu kan mendidik anak. Semuanya mengikuti jalannya Nabiullah Ibrahim. Betapa rasa ketakutan Ibrahim kalau punya anak nggak bisa baik. Dari rasa takut itu akhirnya muncul doa. Hadirin, di samping doa itu perintah Allah, tapi sesungguhnya doa ini kita panjatkan ke Allah justru dilandasi rasa takut. Orang takut kecelakaan di jalan raya, akhirnya dia bismillahi tawakkaltu 'alallah subhanalladzi sakhkhara lana hada, doa. Orang kalau naik kapal takut tenggelam, langsung bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Suami istri yang mau kumpul, Bapak Ibu, takut anaknya nanti nakal, akhirnya mau kumpul, doanya apa? Kapal. Dongane Allah mabarik lana fi ma razaqtana. Iki donga mangan, Pak, mangan sego, iki mangan uwong kok. Allahumma jannibna wa jannibna syaitana ma razaqtana. Semua unsur doa itu sesungguhnya dilandasi rasa takut dan khawatir kepada Allah. Sehingga intinya apa? Doa itu mohon keselamatan. Doa itu mohon dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takut itu positif. Orang nggak punya rasa takut, dia akan hidup bebas dan merdeka. Sakarepe dhewe. Dan bayangkan, Pak, orang yang nantang Allah hidup merdeka, hidup bebas, pada akhirnya dia akan menemukan hidup yang sepi dan sunyi. Justru kita bersyukur diatur sama Allah itu. Sini diatur, ke sana diatur, begini diatur, begitu diatur. Orang-orang bebas itu, Pak, dalam filosofinya apa?
Mereka nggak bebas sesungguhnya. Semakin orang itu hidup sakarepe dhewe, nek wong Surabaya tambahi sakarepe udele dhewe, dia akan menemukan kesepian dalam hidup dan kesunyian dalam hidup. Dan berbahagialah orang yang taat aturan Allah ini. Dia merasa hidupnya itu semakin bergairah, semakin bercahaya. Hadirin. Dan ketika mendapati Ismail dan Ishak ini Pak dewasa menjadi Nabi dan Rasul, dulu kita bahas. Ternyata yang paling ditakutkan itu satu Pak. Apakah anakku tetap menyembah Allah? Prakteknya, apakah anakku tetap sholat? Sehingga konten doanya ini trending topiknya adalah mohon ke Allah agar dijadikan menjadi ahli sholat. Anak turunnya menjadi ahli sholat, maksudnya anak turun baik dari Nabi Ismail maupun anak turun baik dari Nabi Ishak. Disebutkan loh Pak, ya Allah jadikan anakku ahli sholat. Kenapa? Karena sholat ini kan media pembuka semua kebaikan. As-sholatu al-burhan namanya. Sholat itu cahaya hidup. Rasulullah bilang sholat itu cahaya hidup. Artinya orang ini yang sholatnya terjaga, sholatnya baik, hidupnya pasti terjaga, hidupnya pasti baik. Sudahlah contoh orang yang ahli sholat subuh di masjid, tidak ada susah hidupnya. Demi Allah tidak ada susah. Anda ini datang ke masjid untuk sholat subuh, itu menjaminkan diri Anda dan keluarga Anda agar selama sehari ini kita dijaga, dilindungi Allah. Man shalla sholatal fajri jama'atan kana fi zimmatillahi ta'ala. Siapa orang yang menyaksikan dan menghadiri salat subuh berjamaah, maksudnya di masjid, maka dia telah dijamin oleh Allah hidupnya. Rizkinya dijamin, nyawanya dijamin, kesehatannya dijamin, dan semuanya dijamin sama Allah. Masa kurang yakin sih ya. Tapi waboti setengah mati nggih Bu nggih. Salat subuh niku paling berat, Pak. Kira-kira nomor 1 Pak ya, paling berat di antara 5 waktu ini Pak ya, subuh ini. Nomor 2 apa Pak? Isya. Nomor 3 asar. Nomor 4 zuhur. Nomor 5 kabeh. Ngono ya ditirokno ae sampeyan niku heran aku. Anjene pensiunan niku apa? Baik Bapak Ibu. Kita bahas sekarang Pak. Dalam fase kewajiban sholat atau fase perintah sholat itu kan ada 3 kalau dalam sejarah. Sedikit saya ingin sejarah dulu. Dan sangat salah dan keliru kalau orang mengatakan peristiwa Isra Mi'raj itu perintah pertama sholat itu salah. Karena Isra Mi'raj terjadi di tahun 13 nubuah. Usia Nabi 53 tahun. Padahal Nabi mendapat wahyu itu 40 tahun Pak. Saat Nabi mendapat wahyu, disitulah pertama kali mendapat kewajiban sholat 40 tahun itu Pak. Dan sholat yang pertama kali diwajibkan adalah sholat tahajud. Dicatat betul ini sejarah. Jadi pertama kali sholat yang diwajibkan atas Nabi saja itu tahajud. Yang kedua sholat pagi dan sholat petang, bukroh wa asilah. Baru fase yang ketiga itu sholat wajib 5 waktu dengan proses mulai 50 waktu sampai dinegosiasi sampai 5 waktu, dan ini pakem sampai kiamat tidak berubah. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian ada tiba-tiba orang yang ngaku di sosmed, di TikTok, kalau saya nabi baru, saya dapat wahyu kalau sholat yang selama ini 5 waktu didiskon 50%, tinggal 3. Cok percaya Pak, wajib kita tolak itu, hoax. Soalnya banyak ini tren akhir zaman ini kan banyak orang ngaku-ngaku nabi, mengaku dapat wahyu, atau ditambah karena selama ini 5 waktu dirasa kurang, ditambah 7 waktu, wajib ditolak itu Bapak. Wajib ditolak. Sampai kiamat ini pakem. Cuman sekarang esensinya Pak, kenapa sampai Nabi Allah Ibrahim menjadikan ini trending topik? Rabbij'alni muqimas shalah. Ini esensinya apa? Saya telah mencatat dari beberapa hadis ayat Pak, sekitar
12 esensi kenapa harus diperintahkan sholat. Tapi mohon maaf, yang 12 itu pagi ini 2 dulu ya Pak. Tolong yang 10 diundang ya di rumah masing-masing. Jaga no pengajian masjid tok sampai nggak tahu ngundang nang masjid aja senengan. Galak terakhir dasar pensiunan. Mohon maaf Bapak Ibu. Pertama Pak, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan ju'ilatis shalah qurratu a'yun li, dijadikan sholat itu sebagai penghibur hatiku, dijadikan sholat itu sebagai hiburanku. Satu, sholat itu hiburan, sholat itu refreshing. Apalagi Pak, sholat itu kegiatan yang bikin sesungguhnya yang capek hilang capeknya, yang susah hilang susahnya, apalagi yang galau hilang galaunya, karena segmennya hiburan, bahagia, fun. Itu kata Nabi Pak. Tapi berapa banyak di antara kita yang bisa sampai makom ini? Oke, contoh begini, ada dialog Pak. Mas, aku ini sumpek Mas, stres aku Mas. Gila hiburan yuk, lapo ngopi. Loh, coba ngopi kan. Satunya gila hiburan yuk, lapo healing. Kalau ibu gampang hiburannya apa? Shopping. Belum ada satupun jamaah yang ketika dia mengaku stres, aku stres Mas, gila hiburan lo, ya apa? Sholat. Insya Allah mentornya nanti yang ngomong ini jamaah Baitul Haq Pak. Setiap ditanya, aku pegel Mas, capek Mas, hidupku sumpek Mas, gala hiburan ya Mas, apa nang Baitul Haq lapo? Salat. Alah Mas, ya tambah sumpek aku nek salat. Kepethuk Abah Syaukat pisan, kepethuk Abah Mul pisan. Bapak Ibu, saya punya cita-cita tinggi dalam hal salat sampai makom Rasulullah. Bagaimana sholat menjadi hiburan saya, refreshing saya, obat atas penyakit hati dan pikiran saya. Ini pertama. Sampai Nabi Ibrahim doa, jadikan aku ahli sholat ya Allah. Artinya apa? Dengan sholat seluruh persoalan hidup selesai. Masya Allah hadirin. 2. Sholat itu pertemuan dengan Tuhan Pak. Surah Al-Baqarah 45-46. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu berat. Bahkan kata-kata berat di situ itu dipakai lam taukid, lakabirah, sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan khusyuk itu langsung Allah terjemahkan sendiri di ayat berikutnya apa? Alladzina, yaitu orang-orang yang yadunnuna, yakin annahum mulaqu rabbihim, di dalam salatnya mereka bertemu dengan Tuhannya. Allahu Akbar. Siapa Tuhan itu Pak? Allah itu Rahman Rahim, yang paling kita rindukan, yang paling kita harapkan. Setiap hari kita bersandar kepadanya, dan itu kita temui, kita sowan di dalam salat kita. Tapi berapa banyak orang yang salat merasakan pertemuan dengan Allah ini? Allahu Akbar. 2 esensi Pak. Kurang 10 PR. Hadirin, oke. Sekarang kita melihat sejarah pertemuan dengan Allah. Ya. Ini kan salat kita kan harus sama dengan Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat. Semua baik gerakan maupun bacaan ini kan syarat dengan sebuah aktivitas yang menunjukkan pertemuan dengan Allah. Tadi malam saya mengisi acara di Gedung Negara Gerahadi Bapak Ibu, bersama dengan Bapak PJ Gubernur, Bapak PLH Sekda, dan Kepala OPD Pemprov Jawa Timur. Mungkin ada yang hadir tadi malam. Semuanya ditoto Pak, oleh protokol ya. Kehadiran saya ditoto. Pak Yai harus datang nanti 6:30 karena acaranya jam 7. Pak Yai harus pakai baju putih. Kalau memang kedinginan ya boleh pakai jas. Ini settingannya santri jadi pakai sarung.
Songkoknya harus begini, nanti Pak Yai durasinya itu begini. Sebelum acara ada ramah tamah, nanti sesudahnya ada begini, macam-macam. Jadi semua di list Bapak Ibu oleh protokol. Kenapa? Karena itu dihadiri orang penting, dianggap Pak PJ Gubernur itu orang penting. Selevel PJ Gubernur saja Pak, itu semua harus ditotol. Pertemuan dengan beliau harus ditotol. Nah ini kita ketemu Allah loh. Kadang kita nggak adil urusan itu. Nggak ada persiapan sama sekali. Saya sekedar mengutip pendapat, bukan pendapat, kalam dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahwa sesungguhnya karena esensi sholat itu menghadap kepada Allah, maka tingkat keberhasilan dan kesuksesan sholat itu bukan ditentukan oleh sholatnya, tapi ditentukan oleh persiapan sholatnya. Pak, orang bertemu itu kan persiapan. Nah persiapan itu kan sebelum atau ketika atau sesudah? Sebelum. Sehingga ada quote mengatakan orang yang gagal mempersiapkan berarti telah mempersiapkan kegagalan. Banyak orang yang bisa sholat tapi banyak juga yang gagal sholat gara-gara gak siap. Makanya ada istilah wudhu. Jangan dipikir ya Pak, ada ibadah yang memang tidak include dengan sholat, tetapi kalau kita tidak sah dalam ibadah ini, sholatnya gak sah. Apa? Wudhu. Wudhu itu kan tidak ada hubungan sama sholat, maksudnya amaliyahnya. Tapi tanpa wudhu, sholat kita gak sah. Jadi jangan bilang kalau persiapan itu gak penting. Wudhu itu pra sholat. Coba Bapak Ibu, apa esensi wudhu? Bersuci kan? Apa yang disucikan oleh wudhu? Bukan kotoran Bapak. Yang disucikan itu kan perilaku. Halo, perilaku. Orang tidak bisa membedakan antara khobas atau hadas dengan najis. Najis itu kotoran Pak, harus dibersihkan. Tapi kalau hadas khobas itu perilaku, harus disucikan. Jadi segmen bersih itu dohir, segmen suci itu batin. Dohir itu kotorannya, batin itu adalah hadasnya. Hadas itu perilaku. Makanya kalau saya membasuh wajah itu bukan basuh kotoran di wajah, tapi membasuh maksiatnya wajah. Apa itu? Pandangan mata, ucapan lisan. Karena orang kalau mau sholat Pak, memandang-mandang maksiat, demi Allah tidak ketemu Allah kita, tidak khusyuk. Misalnya saat durungnya sholat delok barang-barang sing gak kena niku. Ojo ngomong arek enom, pensiunan ya akeh sing delok-delok ngene iki. Malah istiqomah. Ya, tapi orangnya nggak datang kalau subuh dia. Yang subuh ini orang baik-baik semua. Terus Anda mau sholat ketika memandang maksiat, nggak mungkin ketemu Allah. Maka dibasuh oleh wudhu. Lesan, ya. Sebelum sholat dia bohong. Mari bujuk sholat. Cerita nang konyone, aku khusyuk Mas, kowe nak sholat mau Mas. Ya ndak mungkin mari bujuk kok sholat. Lesannya belum suci. Maka berkumur. Kemudian dibasuh. Sama termasuk membasuh tangan. Ini bukan kotoran di tangan Pak, perbuatannya dibasuh. Mengusap kepala, bukan ini bukan kotoran Pak. Tapi pikiran kotor, pikiran ngeres itu loh, diusap semua. Sampai langkah-langkah kaki dibasuh dengan air kakinya. Baru setelah itu menghadap Allah. Karena Allah ini maha suci, tidak mungkin diterima sholat kita kalau nggak suci. Makanya wudhu walaupun tidak include dengan sholat, tapi menjadi dia syarat sahnya sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan begitu Bapak. Diajak oleh malaikat Jibril, dimandikan air zam-zam, diwudukan air zam-zam. Makanya dengan wudhu yang baik, maka menjadikan sholat kita juga baik. Hadirin Bapak Ibu sekalian, kan ada wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan media sabar dan sholat. Sholat itu satu-satunya media untuk minta tolong ke Allah. Jadi Bapak Ibu,
kalau menurut ayat ini tidak mungkin panjenengan punya masalah bisa selesai tanpa sholat, atau tidak mungkin kita itu bisa ketemu Allah tanpa sholat. Tidak mungkin sempurna ibadah kita yang lain tanpa sholat. Tidak mungkin puasa kita, sedekah kita, tilawah Al-Quran kita diterima oleh Allah sebelum sholatnya itu dipastikan diterima oleh Allah. Saking pentingnya itulah sampai Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Hadirin, ada jamaah yang gerutu, Pak. Gerutu itu artinya ketika mendengar ceramah ini, angel Ustaz, yang penting sholat lah. Baik Bapak Ibu, tidak ada hidup agama itu yang mudah, Pak. Belajar agama itu susah, apalagi pengamalan. Karena susahnya itulah pahalanya besar, surga. Ganjarannya besar, surga. Napa? Hadiahnya besar, surga. Karenanya berat, Pak. Lah nek enteng ya gak swarga. Mungkin hadiah kipas angin sampe. Atau rice cooker. Ini urusan hidup mati kita, Bapak Ibu, bahagia sengsara kita, Pak Bu. Dipertaruhkan. Susah itu bagi mereka yang gak pernah ngaji, Pak. Padahal juklaknya itu sudah Allah sampaikan di dalam Quran dan hadis, semua telah ada di sana. Jangankan panjenengan, sahabat itu Pak, pertama kali diwajibkan sholat, yang terjadi apa? Mereka itu omong-omongan kalau sholat, Pak. Pertama kali diwajibkan sholat itu kan omong-omongan. Belum tahu mereka. Jadi imamnya Rasulullah sudah takbir, belakang Allahu Akbar. Takon koncone, piye kabarmu Mas? Api-api aita. Anakmu sing mbarep kelas piro saiki? Kira-kira nek dialog ngoten, Pak. Itu pertama kali coba. Sampai ada turun ayat di dalam Al-Qur'an, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salatmu, terutama salat wusta. Salat wusta itu salat asar dulu, Pak, salat asar. Karena asar ini paling banyak ditinggalkan sahabat. Dia berada di waktu di mana tengah-tengah bekerja. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah sholat itu dengan tenang, ojo ngobrol. Bahkan dulu orang mabuk itu sholat, Pak. Saya taatnya sama Nabi dulu kan di Arab itu kan mabuk itu bukan aib, bukan cacat, bukan dosa. Dulu itu tren mabuk itu. Hampir semua orang itu minuman keras, dan hampir warung-warung pojok itu semua menjual minuman keras. Loh kaya Pak Zaki tahu urip zaman biyen lho ndak, Pak, saya baca kitab ini. Nek mboten maca kitab lah mboten semerap kula nih. Bahkan ada kalau qomat itu, Pak, mereka masih mabuk. Jadi salat itu kira-kira ngono lho. Sampai turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Karena wong mabuk iku lho, Pak, gak ngerti sing diucapno, gak nyambung. Ayo kita menjadi orang-orang yang beriman, ya, beriman. Iki wong soleh sing mabuk iki. Ana wong soleh mabuk iku, omongane beriman. Mari saudara-saudara, kita selalu menjaga sholat, ya. Jangan mabuk, karena mabuk itu dosa. Dhewe mabuk. Sakniki gak usum ya niki. Jadi berproses, Pak. Kewajiban sholat itu berproses. Diajarkan gerakannya dulu, kemudian setelah gerakan sempurna dimasukkan konten doa-doanya. Ini belum pakai filosofi khusyuk. Baru kemudian dikatakan bahwa sholat ini bentuk ritualnya, tapi sesungguhnya alamnya itu adalah seluruh perbuatan kita di luar sholat. Jadi menurut saya panjenengan walaupun ikut pelatihan sholat khusyuk itu gak ada jaminan, Pak. Wong sholat itu akumulasi peristiwa kehidupan kok. Ikutilah sholat khusyuk dengan biaya 5 juta rupiah di hotel bintang 5 selama 2 hari 2 malam. Saya juga ikut pernah diundang sebagai bintang tamu. Wih,
bayari 5 juta yang ikut para pengusaha-pengusaha. Karena kalau bukan pengusaha nggak mungkin Pak melok salat khusyuk 5 juta ini. Apa mana pensiunan nggak mungkin melok ini. Hadirin, sudah setelah pelatihan 2 hari 2 malam saya tanya pesertanya, gimana Bah? Sudah khusyuk Bah? Dereng Ustaz. Padahal bukan itu Pak. Khusyuk itu noto hati, noto pikiran, noto perbuatan sebelum sholat menuju sholat. Ada orang itu yang tidak ngerti sholat, tidak ngerti maknanya sholat, tapi bisa menikmati sholat itu banyak Pak. Banyak Pak. Saya pernah ngantar anak-anak KKN di Lumajang itu. Ada 2 orang kakek, setiap subuh itu datangnya lebih awal. Subuh jam 4, jam 3 mesti di masjid. Dalam hati saya berpikir, ini orang 2 ini kok rajin banget ke masjid. Ini mesti ngerti keutamaannya, ngerti ilmunya, ngerti fadilahnya. Kok sampai semangat seperti itu? Logika kan berbicara. Orang itu kalau ngerti keutamaan, ngerti ilmu, ngerti apa itu kan baru semangat. Berarti orang ini ngerti fadilah ini. Akhirnya saya penasaran tanya, Pak, jenengan ini kok rajin sekali ke masjid subuh Pak, setiap hari. Apakah jenengan ini tahu fadilahnya sholat subuh berjamaah di masjid? Dia jawab, nak, fadilah itu orang mana? Lo kata fadilah itu tidak tahu, tapi semangat. Kenapa kok Bapak semangat sekali? Apa katanya? Karena rasanya nikmat Mas. Lo nikmat itu bukan akal Pak, nikmat itu hati. Kebersihan hati saat menghadap Allah itu bikin dia sholatnya nikmat. Dia tidak ngerti sholat esensinya apa. Pokoknya aku ngadep Allah, ditakoni Rabbi firli warhamni wajiburi, gak paham. Subhana rabbiyal a'la, gak paham. Kabira walhamdulillah, gak paham. Tapi nikmat. Tapi berapa banyak orang yang paham tentang sholat, mengerti arti makna doa-doa, tapi gak sholat. Kata nol Islam sing pinter ngerti sholat itu wajib, bahkan teori-teori sholat itu paham, tapi gak sholat. Sama dengan banyak pelanggar hukum itu justru yang ngerti hukum. Saya nangani penjara-penjara ini lho Pak. Ini gue lak wong ngerti kabeh sih. Kapan itu diajak sama seorang sahabat mengunjungi pejabat yang kena korupsi itu. Saksel itu pinter-pinter tok orang itu. Jadi tidak menjamin hadirin. Panjenengan ngerti sholat, ngerti hakikat sholat, paham doa-doa sholat, gak menjamin Anda nikmat sholat. Karena sholat itu hanya gerakan ritual Bapak Ibu. Esensinya bukan itu, esensinya kebersihan hati, kebersihan pikiran saat kita menghadap Allah. Disitulah akan muncul kata-kata muqimas sholat, mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat, bukan Pak. Yang diinginkan Allah itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat, dan mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu maknanya apa? Menghadap kepada Allah dalam kondisi pikiran yang jernih, hati yang bersih, perbuatan yang terbebas dari segala maksiat dan segala dosa. Hadirin, terakhir, memang saya menjelaskannya pelan-pelan Bapak Ibu, karena ini kan pensiunan banyak Pak. Jadi loadingnya kadang agak lama juga. Kecuali kalau mahasiswa itu tak gitu. Bukan perkara sama nggak pinter, enggak. Karena sudah banyak tersita pikirannya dengan masalah-masalah hidup itu loh Pak. Ya. Terutama istri itu biasanya. Makanya kata ketika Rasulullah menghadap Allah itu kan istrinya dipanggil dulu, Ibunda Khadijah. Itu karena memang istri itu bagian dari dunia yang ketika kita menghadap kepada Allah itu ngerepoti gitu loh. Ngapunten nggih Bu, mboten kok ngomong sampe ngerepoti bojo mboten. Karena saya ditanya sama ibu-ibu, Pak Ustadz, kenapa kok pengajian nggak pernah ngajak istri? Tak jawab, Bu, kula ning ngajak bojo niku ruwet. Durung ngenteni macake. Cita terlambat aku subuhan iki. Makanya sudah. Tapi kalau jalan-jalan ke Tunjungan Plaza saya ajak Bu, aman pokoknya. Pernah ikut pengajian di masjid itu Pak. Jamaahnya sudah menantikan saya, sudah enak menikmati saya ceramah. Data bojoku nang buring ini.
Wis buyar ngono jarine. Mari kata jak maneh. Bojo sing ndi ngawur ya satu-satunya itu. Ndak ada lagi ya. Tak telateni ya. Iki bahasa apa? Kemudian puncaknya Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa seluruh orang-orang yang beriman kepadamu. Nabi Ibrahim memintakan ampun, Pak. Saya baca hadis, tidak ada doa para nabi dan rasul kecuali mereka mendoakan kaum mukminin semuanya. Doa Ibrahim. Saya pernah baca dalam hadis doa Nabi Allah Sulaiman ketika membangun Baitul Maqdis, dan beliau mengatakan, ya Allah, ampuni semua orang-orang mukmin yang masuk ke Baitul Maqdis ini. Terus banyak sekali doa-doa nabi-nabi, apalagi Nabi Muhammad. Artinya apa? Panjenengan yang sekarang benar-benar menjadi orang beriman itu mendapatkan pancaran doa dari nabi dan rasul seluruhnya. Itu keuntungannya. Makanya banyak orang itu yang sesungguhnya tidak pernah berdoa. Salat ya zikir sesuai dengan syariat Nabi, gak dawa-dawa dongane, tapi nanti diampuni dosanya. Kok bisa, Pak? Ya karena kamu didoakan Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim juga mendoakan, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'min, dengan syarat beriman. Ini doa penting, Pak, di dalam surah Ibrahim 40 dan 41. Dan saya mendoakan semoga semua jamaah Baitul Haq ini panjang umur sehingga bisa mendapatkan dan berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang hanya tinggal menghitung hari saja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang diajukan, monggo. Jika tidak, saya tutup dengan doa. Monggo, Pak. Nggih. Ya, baik, baik Bapak Ibu, ini bagus sekali. Bapak Ibu, saya kebetulan mengajar juga tentang balaghah Al-Quran. Balaghah Quran itu tentang sastra Al-Quran. Bahwa anak sama bapak ini dibahasakan dua dengan Al-Quran. Kalau anak itu kan ada namanya waladun, ada namanya ibnun. Kalau bapak itu abun atau walidun. Ya, apa bedanya Bapak Ibu? Kalau ibnun itu anak biologis. Kalau waladun itu anak, bukan anak biologis, bisa anak angkat, bisa anak didik, semua. Lah waladun sholihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya itu, bukan anak kandung, Pak, itu, Pak. Karena pakai walad, bukan bin, bukan anak biologis. Benar dia tidak punya anak kandung, tapi anak yatimnya banyak. Benar tidak punya anak kandung, anak santrinya banyak. Itu kalau walad. Nah, yang kedua tentang ayah. Kenapa Nabi Ibrahim itu ayahnya musyrik, tapi kok disebut ampuni orang tuaku? Ingat, ini pakai walid, bukan ab. Di ayat yang lain ada, Pak. Waghfir li abi, ampunilah dosa bapakku. Pakai abi. Ini mboten nih. Allahumma ighfirli wali walid. Jadi orang tua yang dimaksud ini bukan hanya orang tua kandung. Mungkin kita punya guru, kita punya orang tua angkat, doakan Bapak Ibu. Tapi Ibrahim memang ditolak sama Allah doanya karena enggak mukmin. Wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Tidaklah doa Ibrahim atas pengampunan dosa orang tuanya itu hanya sebagai rasa cintanya kepada orang tuanya, tapi tidak berbekas apapun di hadapan Allah. Karena beda keyakinan. Beda keyakinan ini fatal, Bapak Ibu. Teman saya ini kan, maaf, pacaran itu lama, tapi putus akhirnya. Tanya, kenapa Mas putus kan? Beda keyakinan Ustaz. Maksudnya, ya aku yakin sampai dia gak yakin sampai aku. Nah, ini masalahnya. Ngerti ya Pak? Jadi walaupun orang tua kita non muslim, ada Pak jamaah saya di Ketintang ini.
Tapi kan kita masih punya orang tua yang lain. Orang tua yang berjasa dalam hidup kita, yang kita anggap dia orang tua. Doakan Rabbil firli wali walidayya. Bukan Rabbil firli abi, bukan. Li ummi, bukan. Kalau abi, orang tua kandung. Ummi, ibu kandung. Itu pendekatan balaghah atau sastranya begitu. Wallahu a'lam. Wonten malih tanda apa niki? Cekap nggih? Oh, alhamdulillah. Kok ketenggengen ngoten jenengan Pak malih kula. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita dan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.